Tapi kan pelang perbodennya kan dibuka MK. Ah itu dia nggak boleh. Oke. Itu bukan wewenang MK. Oke. Nggak ada urusan itu dengan MK. Itu urusannya Presiden, DPR, DPD. Oke. Artinya di atas itu. Jadi MK dibubarkan juga. Bubar lah. Ini kan cuma apa nama? Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi. Aku udah bilang tadi. Iya. Kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan, Iya. maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Kan Masih diikutin Prabowo Gibran. Nah, itu nanti kita lihat. Kita berharap itu kan didiskualifikasi. Nah, yang ngedis siapa? Ya, rakyat karena dari hasil KPU kan. Oke. Jadi dari hasil KPU itu kan nanti ada 2 tim yang melawan. Ya. 01 sama 03 kan. Ya. Nah, 01 03 menyatakan bahwa ini curang dan melakukan pelanggaran konstitusi, maka ini dikatakan sebagai forbidden. Oke. Ini yang tidak dimengerti oleh Profesor Dr. Margarito Kamis. Dia boleh baca 1 juta buku, tapi dia nggak ngerti forbidden. Forbidden itu tidak boleh dilewati. Iya. Jadi Margarito ini mendukung si Gibran ini dengan dalih ilmunya politiknya itu. 1 juta buku, tapi dia nggak baca buku forbidden. Oke. Nah, aku bilang sama dia, itu forbidden nggak boleh. Oke. Nah, kok kau mendukung orang yang melanggar lalu lintas kan? Nah, jadi aku bilang, nah kalau itu dinyatakan forbidden berarti konsekuensinya dia adalah diskualifikasi. Oke, dua-duanya. Ya dong. Satu pasang. Satu pasang. Oke. Tapi kalau sekiranya nanti ada lobby, Ya. ada kompromi, Prabowo boleh ngambil Yusril. Atau siapa? Gibran, ya. Gibran yang out. Out. Gibran dibuang aja lah. Ya. Karena belum cukup umur, Ya. belum cukup pendidikan. Ya. Yusril kan profesor doktor, kok nurut pula dengan si Gibran ini? Aku bingung juga sama Yusril ini. Abang kita itu, ya belajar dari umur berapa dia sampai dapat profesor. Iya. Kok mau nerima forbidden? Ini forbidden ini. Oh iya. Jadi di seluruh dunia kalau sudah mengatakan itu forbidden, ya jangan lewat. Oke. Orang di kampung pakai sepeda lihat ada forbidden berhenti deh, tidak boleh lewat. Tapi kan pelang perbodennya kan dibuka MK. Ah itu dia nggak boleh. Oke. Itu bukan wewenang MK. Oke. Nggak ada urusan itu dengan MK. Itu urusannya Presiden, DPR, DPD. Artinya di atas itu. Jadi MK dibubarkan juga. Bubar lah. Ini kan cuma apa nama? Apa karena lembaga Lembaga apa? yang dibilang Ibu Mega itu? Lembaga Lembaga advokasi. Bukan. Lembaga apa? Yang dibikin tuh yang bisa dirubah terus seperti KPK. Oh, State Auxiliary Agency. Iyalah sejenis itulah. Oke, artinya lembaga yang bisa ada bisa enggak. Iya. Oke, yang harus ada Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi bisa ada bisa enggak. Jadi aku lihat begitu. Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi. Aku udah bilang tadi. Iya. Kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan, maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Loh, kalau kita bicara pergolakan terjadi kan sudah jelas. Yang akan diumumkan itu 58% Prabowo, kemudian Anies 24%, Ganjar 16%. Kan sudah jelas. Iya, itu pastilah ke situ kan arahnya, dugaan perkara. Tapi kan bisa aja kejadian. Jadi kita masih melihat Ibu Mega ini, dia akan melihat secara nyata bahwa KPU ini benar
nggak bisa diharapkan. Terus dia sudah begini begitu, ya dia perintahkanlah partainya untuk menjalankan anak-anak yang ada di DPR itu menjalankan angket. Nah, kita di luar mendorongnya. Bukannya waktu itu anggota KPU itu PDIP yang mengendorse Hasyim Asyari? Kan isunya Aku udah nggak ngerti lagi lah. Politik sekarang ini nggak bisa kita pegang sekarang ini, lari-lari. Nggak ngerti aku tuh. Jadi oke. ada pula berita satu hari ini kan, Saldi Isra. Saldi ya. Dibilang PDI. Ya. Aku bingung juga apa dia punya KT. Dari mana PDI-nya ya? Iya, didukung waktu dia mau jadi itu mungkin. Waktu Enggak, mau jadi kan bukan mau begitu. jadi Saldi MK kan? Isra itu waktu itu melalui Presiden Jokowi. Oh, Jokowi berarti waktu itu PDI. Iya. Iya. Berarti Jadi, presiden didorong oleh PDI lah untuk mendukung dia. Enggak juga, karena pada waktu itu ketika Saldi menjadi calon hakim konstitusi, itu dia ikut yang namanya tes melalui jalur presiden. Nggak ada lawan. Memang yang terbaik dia. Cuman pada waktu itu hubungan masih mesra sama Jokowi. Di awal-awal kan. 2014 kan kita mesra semua sama Jokowi. Iya. Awal-awal. Anies pun kan jubirnya Jokowi kan. Menteri Pendidikan pula. Nah, tapi ada yang sadar 3 tahun. Ada yang sadar baru Sampai 9 tahun. 9 tahun. Makanya waktu saya ketemu Rudy Eskambri, dia bilang, saya harus mengakui bahwa saudara saya Refli Harun benar. Gitu. Karena saya terlalu dekat katanya dengan Jokowi itu. Ibarat gajah, karena terlalu dekat begitu kita nggak bisa lihat bentuknya lagi sudah. Tidak bisa melihat keseluruhan. Iya, karena megangnya dekat. ekor aja. Iya, terlalu dekat. Itu. Jadi kalau kita bicara mengenai pergolakan masyarakat ya, itu bro meyakini itu akan terjadi. Terjadi. Tahun ini. Ya. Dengan setelah tanggal 20 ini justru baru dimulai. Ketika semua merasa hak politiknya hilang. Karena dipermainkan seperti itu. Tapi bro, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang pergolakan masyarakat, ini kan banyak orang-orang yang membackup Prabowo, Gibran, Jokowi ini kan. Ya Anda lihat tadi Yusril aja yang pakar hukum tata negara ya kan, merasa paling kritis orangnya. Mau dia nurut sama Gibran, ya kan? Teman Anda Budiman Sujatmiko ya kan? Aduh, ampun. Malah melipir ke sana. Begitu Prabowo narik Gibran, dia nggak berontak, ya kan? Lalu Andi Arief, ya kan? Begitu Demokrat masuk ke Gibran, enjoy aja. Artinya kan peluang untuk melakukan reformasi atau perubahan itu tawarannya itu agak berat. Tawarannya ketika terjadi pergolakan itu, di satu sisi orang minta paslon nomor 2 didiskualifikasi, ya, tapi pendukung Prabowo ya, mengharapkan Prabowo bisa tetap ikut maju, maka harus diganti dengan Yusril. ya. Yang begini ini kan bagaimana dia bilang berharap maju, udah menang dia, ngapain lagi dia harus ini keluar duit lagi Ya dia? kalau itu kan pasti terjadi perang tadi terus Oke. menerus. Jadi Tapi udah. kan tidak ada kompromi politik di Jadi situ. kompromi politiknya adalah pemilu diulang, Gibran dicoret. Bukan diulang. Jadi pemilu yang sudah dianggarkan dan sudah dipatok itu adalah putaran kedua. Putaran kedua itu bisa 02 tidak ikut. Boleh pasang ikut tapi dirombak. Iya, oke. Jadi tetap putaran kedua. Ya tapi nggak bisa dibilang putaran kedua. Karena tiga calon lagi kan. Nah itu kalau sekiranya gagal, Kalau misalnya dia gagal diskualifikasi, Iya. maka tinggal 01 sama 03. Ya itu kan barulah kita bilang itu run of election. Tapi Ya. kalau 3 kan masih mungkin tidak ada yang 50%, berarti akan berputar-putar lagi. Ulang-ulang lagi. Karena kan konstitusinya bilang 50% plus 1 gitu. Iya, itu kekeliruan yang luar biasa ya. Mau kita bicarakan itu, Anda kan termasuk ahli hukum tata negara. Anda melihat kecurangan ini gimana? Iya, kita mengatakan from the beginning, dari awal pemilu ini sudah tidak konstitusional. Pemilu ini sudah melanggar konstitusi, karena prinsip konstitusi itu kan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, 3 kata ini yang bermasalah: bebas, jujur, dan adil.
Kalau ada intimidasi, Gugur deh. gugur itu pemilu nggak bebas. Kemudian dari sisi adil, bagaimana mau adil kalau presiden cawe-cawe, ya kan? Ya. Kalau jujur, ya soal penghitungan suara, penggelembungan suara, macam-macam, termasuk kejujuran soal bansos itu, Ya. kan nggak jujur itu. Kenapa bansos kemudian Dan digelontorkan sebagai sekarang? ahli hukum tata negara, jalan keluarnya apa? Ya, jalan keluarnya itu ada dua. Ada yang namanya hukum tata negara normal dan ada hukum tata negara darurat. Kalau hukum tata negara normal ya melalui MK memperbaikinya. Ya kan? Kata Habib Rizik, MK ada pamannya. Oh iya. Kata Habib Rizik loh. Kalau cuma soal paman nggak ikut. Karena paman dilarang untuk menyidangkan sengketa Pilpres. Tapi kan pamannya bisa bisik-bisik orang. Ya, itulah masalahnya. Dan bukan pamannya yang membisik, langsung istana langsung bisik, ya kan? Artinya sejauh mana hakim MK itu punya keberanian. Karena kalau kita bicara tentang kecurangan yang didrive oleh istana, oleh Jokowi, itu kan kita nggak usah presentasi lagi. Dia sudah baca sendiri kan. Dia sudah bisa baca, dia sudah bisa merasakan. Padahal yang namanya hukum itu adalah ketika hakim memutuskan sesuatu itu berdasarkan hukum dan keadilan. Hukumnya ada, ya kan, prosedur, substansi, tapi keadilan itu sense of justice dia. Mesti optimis ya, bahwa masa hukum masih bisa tegak ya. Sebagai ahli hukum tata negara, masih optimis. Kalau ada kedudukan massa. Oh, jadi tetap masa ya? Oh iya dong, kalau nggak ada, kan gini, menurut saya hakim MK perlu garansi. Kalau dia batalkan Gibran atau batalkan Jokowi, dia nggak diapa-apain. Oh. Kan ini kan menyangkut Tapi kan mereka juga. kan orang-orang yang sudah umurnya lebih dan cukup melakukan perjalanan panjang dalam karir kan. Ya, tapi di antara mereka masih ada juga yang masih 50-an. Ada ya. Iya, dia bukan ada mayoritas jangan-jangan. Oke, dalam sisi lain, selain tadi dari MK, ya hukum tata negara darurat. Ya udahlah, Anda bilang sudah tadi kan unjuk rasa, gelombang reformasi, kemarahan rakyat yang tadi lantik-lantik Ma'ruf Amin. Nah, itu hukum tata negara darurat. Cuman ini kan teorinya post factum. Kalau berhasil Anda akan menjadi order hukum yang baru, Yusril pun akan ikut juga ke dalam legal order yang baru ini kan. Tapi kalau gagal, itu semua orang bisa ditangkap-tangkap itu. ya itu sayang ya, Gitu. Profesor Yusril nggak tahu Verboden, Margarito Kamis nggak tahu Verboden, sayang. Kalau saya bukan soal itu, artinya keteguhan mereka untuk memegang prinsip itu yang kok kita agak sayangkan. Makanya saya ketika berhadapan sama mereka, tidak ada sama sekali saya respect-respectnya. Terus terang ini mohon maaf ya. Soalnya saya hantam-hantam aja. Ya aku lihat di Iya. LC itu. Karena bagi saya punya moral standing yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Margarito muter-muter kan, Waduh, ngomong-ngomong dari kemana-mana. Kamis ke Senin Selasa. Lu mau Padahal intinya cuma mau membela aja. Iya. Tak kan untuk membela Banyak kali alasannya pakai kalimat sana, kalimat sini, dari sini, kata sini, kata kau aja ada salah. Muter-muter. Ya, tapi udahlah ya, kita tahulah. Jadi Nah, kau sendiri sebagai ahli hukum tata negara, tanggal 20 KPU ini apa? Ya, saya menganggap bahwa tidak hanya soal ahli hukum tata negara. Kalau ahli hukum tata negara udah jelas saya mengatakan bahwa kita tidak boleh menjustifikasi pemilu yang kita anggap curang, pemilu yang tidak konstitusional. Harus out. Harus out dong, Ya. ya kan? Kita tidak boleh dipimpin dengan sebuah proses yang curang, Ya. ya kan? Itu adalah cara kita menghormati konstitusi. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, Itu karena komitmen itu, karena itu, ya kita punya 3 jalur itu kan, jalur massa, lini massa, jalur MK, dan jalur politik parlemen. Nah, 3 jalur itu ya diefektifkan agar yang namanya pemilu yang jujur dan adil itu paling tidak bisa kita harapkan dan kita bisa ungkapkan kecurangan. Kalau memang harus diulang, ya ulang. Ya. Kalau harus memang didiskualifikasi, diskualifikasi. Ya. Kita konsekuensinya itu. Iya, kita kan beyond sudah dari 0103. Kita mencari pemilu yang benar dan jujur karena ini juga untuk masa depan demokrasi kita. Iya. Ini yang dikhawatirkan oleh profesor, Iya. para
guru-guru besar itu. Di depan kita sudah ada pilkada. Iya. Nanti kalau caranya begini, Tambah amburadul lagi itu. dibuka adalah orang-orang seperti teman-teman kita itu, oh Pak ini kita mainkan di sini Pak, mainkan di sini man. Jadi dia tidak berpikir lagi tentang bagaimana demokrasi dijalankan secara genuine, tapi dia menjadi mafia demokrasi, mafia yang mengatasnamakan Jadi, demokrasi. mafia di kelasnya demokrasi nih. Iya. Kalau ada orang mafia tanah, main tanah. Iya. Demokrasi yang dijual belikan. Iya, demokrasi dijual belikan dengan alasan bahwa ini kehendak rakyat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak, justru kehendak rakyat itu harus diwujudkan dengan namanya voter education, pendidikan pemilih kan. Ya, itu intinya. Kalau tidak dididik pemilih, dia memilih tidak tahu. Itu Justru tadi. kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi terhadap 3 capres itu. Nih, 3 capres kita ini ya, ini track recordnya ini track recordnya ini. Kan nggak dia lakukan. Bawaslu tidak pernah mengatakan, jangan melakukan money politics, ya kan? Jangan melakukan membuat dibiarkan semua sama dia. Gitu, karena dari sisi moral standing dia merasa berutang jasa kan kepada partai-partai politik dan orang-orang yang melakukan itu. Jadi dia nggak bisa punya pendapat yang genuine. Dia lihat pendapat tuh kiri kanan, nggak kayak kita, tembok pun kita tabrak.